Semua pemancing senior bilang, setelah hujan ikan itu galak, lapar, agresif. Tapi, kenapa Anda justru lebih sering pulang dengan tangan hampa? Anda sudah coba umpan terbaik, teknik andalan, tapi hasilnya tetap nihil. Pernahkah Anda berpikir, mungkin masalahnya bukan pada umpan Anda? Mungkin masalahnya adalah, spot andalan Anda itu sudah tidak ada lagi. Di video ini, kita akan membongkar sebuah kebenaran yang pahit. Sebuah kenyataan yang jarang sekali dibicarakan di lapak pemancingan. Kita akan melihat bagaimana hujan lebat yang Anda kira membawa berkah, ternyata bisa menjadi bencana yang menghancurkan spot favorit Anda, mungkin untuk selamanya. Siap-siap, karena apa yang akan Anda dengar mungkin akan mengubah cara pandang Anda tentang memancing setelah hujan. Sekarang saya mau tanya, apa Anda juga termasuk yang percaya mitos makin deras hujan, makin besar ikannya? Jujur saja di komentar. Selama bertahun-tahun, ada sebuah keyakinan yang mendarah daging di kalangan pemancing. Keyakinan bahwa hujan adalah teman terbaik kita. Teorinya masuk akal. Hujan membawa oksigen baru ke dalam air, membilas serangga dan cacing dari daratan masuk ke air, dan membuat ikan lebih aktif mencari makan. Karena itulah, setiap kali perakiraan cuaca menunjukkan akan ada hujan lebat, kita justru bersemangat. Kita siapkan peralatan, kita siapkan umpan andalan, dan kita bermimpi akan panen strike. Ini adalah sebuah ritual, sebuah kebiasaan yang diwariskan turun-temurun. Tapi, kebiasaan inilah yang seringkali menjebak kita dalam lingkaran kekecewaan. Kita datang ke spot, melihat air yang coklat dan arusnya deras. Lalu kita berkata pada diri sendiri, "Wah, ini pasti bagus." Padahal kita sedang berdiri di atas sebuah lokasi bencana bagi para ikan. Mari kita mulai dengan visualisasi yang sederhana. Bayangkan spot favorit Anda. Mungkin sebuah tikungan sungai yang tenang, atau cekungan di danau tempat ikan-ikan suka berkumpul. Sekarang, bayangkan air bah datang. Bukan sekadar gerimis romantis, tapi hujan lebat yang mengguyur berjam-jam. Air dari daratan, dari selokan, dari mana saja, tumpah ruah ke spot itu. Ini bukan aliran air biasa, ini adalah terjangan air dengan kekuatan yang luar biasa. Inilah momen pertama dari sebuah kehancuran. Sekarang, kita bicara soal sarang ikan. Banyak jenis ikan, seperti nila atau gabus, membuat sarang di dasar perairan yang relatif tenang. Mereka membersihkan area, membuat lubang dan meletakkan telur di sana. Sarang-sarang ini adalah harapan bagi generasi ikan berikutnya. Nah, terjangan air pertama yang kita bahas tadi, fungsinya seperti bulldozer. Ia datang tanpa permisi, mengikis dasar perairan, dan menghancurkan sarang-sarang itu tanpa ampun. Telur-telur yang dijaga induknya bisa hanyut terbawa arus entah kemana. Apa yang terjadi pada telur-telur itu? Sebagian besar tidak akan selamat. Mereka yang tidak hancur karena benturan akan terbawa arus deras ke area yang tidak cocok untuk menetas. Mungkin ke perairan yang lebih dalam dan dingin, atau tersangkut di antara sampah. Ini adalah pembunuhan massal yang terjadi secara alami, yang tidak kita sadari saat kita berdiri di pinggir air sambil melempar umpan. Generasi baru ikan di spot itu bisa jadi gagal total karena satu kali hujan lebat. Selanjutnya, ada pembunuh senyap yang datang bersama air bah, lumpur dan sedimen. Air hujan yang mengalir dari daratan membawa partikel tanah, pasir dan lumpur dalam jumlah besar. Ketika arus mulai melambat, semua material ini akan mengendap di dasar. Bayangkan, dasar sungai atau danau yang tadinya berisi kerikil dan pasir tempat ikan mencari makan, kini tertutup lapisan lumpur tebal. Ini seperti menyelimuti seluruh lantai rumah Anda dengan selimut tebal dan basah. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis, tapi sangat penting. Air yang tadinya jernih, kini menjadi keruh seperti kopi susu. Kekeruhan ini bukan cuma masalah visual bagi ikan. Partikel lumpur halus bisa masuk dan menyumbat insang ikan, membuat mereka kesulitan bernapas. Mereka stres. Sama seperti kita berada di ruangan penuh asap. Jangankan berpikir soal makan, untuk bernapas saja mereka sudah susah payah. Jadi, ini bukan cuma soal airnya yang keruh. Ini tentang perubahan drastis pada udara yang dihirup oleh ikan. Anda mungkin berpikir, nanti juga jernih lagi. Betul, tapi periode stres akibat insang yang tersumbat lumpur ini bisa berlangsung berhari-hari. Selama masa itu, ikan tidak akan aktif mencari makan. Mereka akan mencari tempat di mana airnya sedikit lebih bersih atau diam di satu tempat untuk menghemat energi.
Ada faktor lain yang tak terlihat. Kimia air. Air hujan, terutama di daerah perkotaan atau pertanian, seringkali bersifat asam. Ketika air dalam volume besar ini masuk ke sungai atau danau, ia bisa menurunkan tingkat pH air secara mendadak. Perubahan pH yang tiba-tiba ini adalah sebuah kejutan besar bagi metabolisme ikan. Ini seperti Anda tiba-tiba dipaksa bernapas di puncak gunung tanpa aklimatisasi. Tubuh ikan akan mengalami syok. Efek dari syok pH ini sangat nyata. Ikan menjadi lesu, sistem kekebalan tubuhnya menurun, dan mereka menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan parasit. Dalam kondisi seperti ini, prioritas utama ikan adalah bertahan hidup, bukan mencari umpan cacing Anda yang lezat itu. Mereka berada dalam mode survival, bukan mode makan. Ini menjelaskan kenapa umpan sebagus apapun seringkali diabaikan. Jangan lupakan juga soal suhu. Air hujan biasanya lebih dingin daripada air di badan sungai atau danau. Hujan lebat dalam waktu lama bisa menurunkan suhu air beberapa derajat. Bagi manusia, turun 2 atau 3 derajat mungkin tidak terasa. Tapi bagi ikan, yang merupakan hewan berdarah dingin, ini adalah perubahan besar. Metabolisme mereka melambat drastis. Mereka menjadi kurang aktif dan cenderung mencari tempat yang lebih dalam dan hangat untuk berlindung. Sekarang mari kita hancurkan mitos terbesar. Hujan membawa banyak makanan. Ya, hujan memang membilas cacing dan serangga ke air. Tapi pikirkan ini, makanan itu tersebar di area yang jauh lebih luas dan di dalam air, yang arusnya deras serta keruh. Makanan itu tidak terkonsentrasi di satu titik. Sebaliknya, sumber makanan utama yang sudah ada di spot itu, seperti lumut di bebatuan atau larva serangga di dasar, justru terkubur oleh lumpur. Lalu, kemana perginya ikan-ikan itu? Mereka tidak tinggal diam menunggu kondisi membaik. Ikan punya naluri bertahan hidup yang kuat. Ketika rumah mereka dihancurkan, lingkungannya menjadi beracun, dan udaranya sulit dihirup, mereka akan pindah. Mereka akan mencari perlindungan. Ini adalah migrasi darurat. Mereka akan mencari zona dengan arus yang lebih tenang, air yang sedikit lebih jernih, dan kedalaman yang lebih aman. Perpindahan ini bukan hanya geser 1 atau 2 meter. Ikan bisa bergerak puluhan bahkan ratusan meter dari spot aslinya. Mereka akan mencari muara anak sungai yang lebih bersih, area di belakang bebatuan besar, atau palung yang dalam yang tidak terlalu terpengaruh oleh arus permukaan. Spot favorit Anda yang tadinya ramai, sekarang benar-benar kosong. Ikan-ikan itu telah mengungsi. Jadi, ketika Anda melempar umpan ke titik yang biasanya menghasilkan strike, Anda sebenarnya sedang melempar ke sebuah rumah kosong. Ikannya sudah tidak ada di sana. Struktur dasar yang dulu menjadi tempat mereka berlindung, seperti tunggul kayu atau bebatuan, mungkin sudah tertutup lumpur atau bahkan bergeser. Spot Anda secara fisik dan biologis telah berubah total. Mitos lain yang perlu kita luruskan adalah soal ikan predator. Banyak yang berpikir ikan predator seperti gabus akan berpesta pora memangsa ikan-ikan kecil yang kebingungan. Kenyataannya, ikan predator juga mengalami stres yang sama. Penglihatan mereka terganggu oleh air keruh. Mereka juga kesulitan bernapas. Seringkali mereka juga ikut mengungsi ke tempat yang lebih aman, bukannya malah berburu di tengah badai. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sebuah spot pulih? Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Bisa berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan, tergantung seberapa parah kerusakannya. Jika hanya air keruh biasa, mungkin dalam beberapa hari ikan akan kembali. Tapi jika terjadi perubahan struktur dasar dan sedimentasi parah, spot itu mungkin tidak akan pernah sama lagi. Pikirkan seperti ini, jika sebuah hutan terbakar, butuh waktu bertahun-tahun untuk kembali seperti semula. Hal yang sama berlaku di bawah air. Sarang yang hancur butuh waktu untuk dibuat lagi. Sumber makanan yang terkubur lumpur butuh waktu untuk pulih. Ekosistem mikro di spot tersebut harus memulai kembali dari awal. Dan mungkin, ikan tidak akan pernah kembali ke sana jika kondisinya sudah tidak ideal. Lalu, apakah ini berarti spotnya mati selamanya? Belum tentu. Disinilah kita harus membedakan antara rusak dan berubah. Sebagian besar spot tidak mati total, tetapi mereka direset atau diatur ulang oleh alam. Peta bawah airnya telah digambar ulang. Mungkin ada lubuk baru yang terbentuk atau gundukan pasir baru yang muncul di tempat lain. Disinilah peran kita sebagai pemancing diuji. Kita tidak bisa lagi mengandalkan ingatan lama tentang di mana hotspot itu berada. Kita harus menjadi seorang detektif,
Tugas kita setelah hujan lebat adalah membaca air, mencari tanda-tanda kehidupan yang baru. Perhatikan di mana arus melambat, di mana ada air yang sedikit lebih tenang, atau di mana ada struktur baru yang bisa menjadi tempat persembunyian ikan. Contoh nyata di lapangan, seorang teman saya punya spot andalan di tikungan sungai. Setelah banjir besar, dia tidak dapat satu ekor pun di sana selama sebulan. Dia hampir menyerah. Tapi suatu hari, dia iseng mencoba melempar umpan sekitar 50 meter ke arah hilir, di area dangkal yang sebelumnya tidak pernah ada ikannya. Ternyata arus telah membentuk palung kecil baru di sana, dan ikan-ikan berkumpul di tempat itu. Spotnya tidak mati, hanya pindah. Jadi, kebenaran paling pahitnya adalah ini. Hujan lebat bisa menghapus semua pengetahuan dan pengalaman yang telah Anda kumpulkan tentang spot favorit Anda. Anda harus rela untuk belajar dari nol. Anda harus membuang jauh-jauh keyakinan lama dan mulai mengobservasi seperti seorang pemula. Spot Anda mungkin tidak rusak selamanya, tapi spot yang ada di ingatan Anda kemungkinan besar sudah lenyap. Jadi, mari kita simpulkan. Hujan lebat bukanlah undangan makan malam bagi ikan. Seringkali, itu adalah bencana alam skala mikro yang menghancurkan sarang, mengubur sumber makanan, mengubah kimia air, dan memaksa ikan untuk mengungsi. Momen paling aha atau what atau powerot dari semua ini adalah kesadaran bahwa saat kita mancing di spot favorit setelah hujan, kita seringkali mancing di sebuah kota hantu. Ikannya sudah lama pindah. Kesalahan terbesar kita bukanlah memilih umpan yang salah, tapi berasumsi bahwa alamat rumah ikannya masih sama. Kenyataan ini bisa mengubah total pendekatan Anda dalam memancing. Anda tidak bisa lagi hanya datang dan melempar umpan ke titik yang sama. Anda harus menjadi seorang penjelajah, seorang pengamat yang jeli, yang mencari tahu kemana para pengungsi itu pergi. Ini membuat mancing menjadi lebih menantang, tapi juga jauh lebih memuaskan ketika Anda berhasil memecahkan misterinya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini membuka wawasan baru bagi Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini agar kita bisa terus membongkar mitos-mitos lain di dunia permancingan. Sekarang, pertanyaan terakhir untuk Anda diskusikan di kolom komentar. Setelah mengetahui semua ini, apakah Anda akan langsung mencari spot baru setelah hujan deras, atau Anda akan tetap setia pada spot lama dan mencoba menjadi detektif untuk menemukan di mana ikannya bersembunyi? Bagikan strategi Anda.